Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Saputra, nomor NIM 222011291, jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya akan mengerjakan soal UAS Ganjil Teknik Informatika mata ujian Data Mining yang didoseni oleh Pak Muhammad Zainuddin. Berikut soalnya seperti ini, yaitu soalnya yang pertama kita harus menganalisa terhadap 5 jenis algoritma, yaitu yang pertama naive Bayes, yang kedua decision tree, yang ketiga KNN, yang keempat neural network, yang kelima support vector machine atau SVM. Berikutnya di antara 5 algoritma yang di atas itu, yang memiliki nilai akurasi terbesar atau terbaik yang lebih cocok digunakan untuk kasus kelulusan mahasiswa tepat waktu, yaitu yang mana? Ya, berikut yang di bawah ini soalnya. Ini soalnya sudah saya kerjakan. Saya hari ini akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan jawaban-jawaban yang telah saya jawab. Ya, yang pertama kita rekapitulasi hasil pengujian algoritma KNN-nya. Akurasinya sama ya AUC-nya K3 sampai K19 ya, dengan cara berikut ini saya sudah masuk ke rapid miner-nya. Seperti ini rapid miner-nya. Yang pertama kita upload datasetnya. Saya sudah upload datasetnya sebagai berikut. Datasetnya itu seperti ini, Excel. Nah, saya pakai yang ini sebagai berikut, tapi yang saya pakai cuma nomor, jenis kelamin, umur, semester 1 sampai semester 7, status kerja, status nikah, sama prediksi. NIM, angka, sama lama studi itu nggak dipakai. Terus yang nomor itu label ya role labelnya sebagai ID, prediksinya sebagai label. Nah, seperti contohnya seperti ini. Nah, seperti ini data set KNN, decision tree sama naive Bayes-nya sama seperti ini. Nah, setelah sudah diimport data setnya, kita taruh seperti ini. Terus kita tambahkan cross validation yang ada di sini. Cross validation yang ini. Nah, cross validation ini berguna untuk mengevaluasi performa model machine learning secara lebih akurat dengan membagi dataset menjadi beberapa subset atau fold ini. Nah, tujuannya biar tidak overfitting, manfaatkan data secara efisien, dan mengevaluasi stabilitas model. Nah, saya kasih 10 karena ini kalau 10 itu lebih akurat dan memanfaatkan datanya secara efektif dan menghindari overfitting dan underfitting, tapi kekurangannya lama untuk di startnya, dijalankannya agak lama. Tapi kalau number fold yang kelima itu cepat tapi kurang akurat nanti hasil datanya. Ya, berikutnya kita masuk ke cross validation. Kita pakai ini KNN karena nomor tabel 1 disuruhnya kita mencari KNN-nya yang ini. Kita taruh di sini. Terus kita taruh apply model itu untuk membuat model ke data baru, sedangkan performance itu untuk mengukur akurasi model. Nah, kita seperti ini kabelnya, lalu kita start yang ini kayaknya ganti 1, kita start. Hasilnya akurasinya 61.30%. kita samakan, sudah sama ini 61.30%. AUC-nya itu 0,500, sudah betul 0,500. Yang berikutnya kita cari ketiga sampai ke 19-nya. Kita cari yang ketiganya, kita ganti aja yang ini ketiga. Nah, ketiganya itu
66.50%. Kita cocokkan lagi 66.50% sama AUC nya 0,678, sudah sama 0,678. Berikutnya kita coba yang kelima. Yang kelima ini 67.81 sama AUC nya 0.722 sudah sama. Terus yang ke-7 ini kita carikannya setiap bilangan ganjil ya. Yang ke-7 66.49 AUC nya 0.735. Sudah betul ini 0.735. Terus yang ke-9 67.33 benar. Kemudian AUC nya 0.745 sudah benar. Yang ke-11 kita sama, ini 67.33 sudah benar. 11 sama 11 sama, berarti pada pengujian K9 sama K11 ini sudah agak stabil, tapi AUC nya beda 0,75, yang ini 0,745, yang ini 0,751. Berikutnya kita coba yang K13. Yang K13 ini akurasinya 69.10%. 69.10% sudah benar. AUC nya 0.759 sudah benar. Berikutnya K15 itu 69.81 sudah benar. Terus AUC nya 0.765 sudah benar. Terus K17 berikutnya 69.22 benar. AUC nya 0.767. Berikutnya yang terakhir K19 itu akurasinya 69.22% benar. AUC nya 0.766 benar. Nah, yang saya bold ini K15 nya itu berarti pada semua akurasi, yaitu akurasi yang paling besar di antara K1 sampai K19, yaitu K15 dengan nilai 69.81%. Nah, analisa akurasinya berikut ini saya jelaskan. Akurasi awal pada K1 sebesar 61.30%, yang cukup rendah atau yang paling rendah di antara K1 sampai K19 dikarenakan model terlalu sensitif terhadap daya latih atau overfitting. Yang berikutnya, akurasi meningkat secara bertahap seiring bertambahnya K. Seperti K1 akurasinya bertambah 5, atau ya 5,2. K3 ke K5 akurasinya bertambah 1,1. Nah, itu berarti akurasinya meningkat sesuai K1 sampai K19 seiringnya berjalan. Setelah itu K15 akurasi mulai, setelah K15 ini akurasi mulai stabil. K17 yaitu K19 dengan nilai 69.22%, yaitu sama tapi AUC nya yang berbeda. Analisis AUC nya itu AUC pada K1 adalah 0,500 yang menunjukkan bahwa model bekerja hampir seperti tebakan acak atau random gitu modelnya. Yang berikutnya, seiringnya bertambah K1 sampai K19, AUC meningkat mencapai nilai tertinggi pada K17. Ini nilai tertingginya yaitu 0.767. Yang ketiga, setelah K13 peningkatan AUC relatif kecil, menandakan bahwa model sudah mencapai performa optimal.
Nah, kesimpulan berikutnya ini berarti nilai K yang terbaik atau yang paling tinggi itu untuk model KNN dalam pengujian ini adalah K15 ini, karena memberikan akurasi tertinggi 69.81 dan AUC yang cukup baik 0,765. Jika ingin AUC sedikit lebih tinggi maka K17 ini, tetapi nilai akurasinya di bawah K15, tapi saya pakai nilai K terbaiknya atau nilai tertingginya pakai yang K15 ini. Yang berikutnya, soal berikutnya itu tabel 2, kita rekapitulasi hasil pengujian algoritma neural network atau NN. Nah, caranya sebagai berikut. Sebelum ke caranya, kita harus mencari training cycle-nya 100 sampai 500. Ini sudah saya kerjakan. Saya akan menjelaskan bagaimana hasilnya seperti ini. Yaitu kita pertama buka ke Rapid Miner-nya seperti ini. Terus setelahnya kita pindah ke NN. Nah, data NN sama SFM ini sama. Yang ini datanya nomor NIM, angka, jika umur semester 1 sampai 7, status kerja, status nikah, lam studi, prediksi pred 2. Nah, yang dipakai itu hanya nomor, jenis kelamin, umur, semester 1 sampai semester 7, status kerja, status nikah, sama pred 2-nya. Ya, pred 2-nya itu sebagai label, nomornya sebagai ID. Contohnya sebagai berikut datasetnya seperti ini. Seperti ini datasetnya, nomor sebagai ID, prednya sebagai label. Oh ya, yang prednya ini kita ubah atribut tipenya menjadi nominal sepertinya agar bisa dijalankan sebagai berikut. Kalau sudah semua sampai sini, dengan ini berapa data, dengan 845 data, kalau sudah NN seperti ini, kita kasih cross validation lagi, yaitu biar datanya lebih akurat karena datanya banyak. Setelah itu kita masuk ke cross validation, klik 2 kali. Nah, setelah itu kita tambahkan neural itu di sini, neural net atau neural network ini kita taruh apply modenya dan performanya. Yang ini jangan lupa kita ketik 100 neural networknya, kita ketik 100, kita jalankan. Nah, kita jalankan, akurasinya dapat 68.98%. Kita cocokkan sama 68.98%, training cycle yang 100. AUC nya kita coba lihat 0.784, sudah sama. Selanjutnya kita coba ke 200. Ke 200 itu akurasinya 69.46 sudah sama. AUC nya 0.782 sudah sama. Yang berikutnya 300. Angka 300 kita coba 70.17%, sudah sama. AUC nya 0.779 sudah sama 0.779. Berikutnya yang ke 400. Yang ke 400 itu 71.48%, sudah sama. AUC nya 0.777 sudah sama. 500. Sekarang yang terakhir ini kita hanya cari training cycle-nya 100 sampai 500. Yang terakhir kita run. Nah, 70.17, apakah sudah sama? Sudah sama. Langsung kita 0775, sudah sama. Seperti contoh ini, sepertinya training cycle ke 400 ke 500 ini agak turun, 71 menjadi ke 70%. Analisis akurasinya yaitu akurasi pada
cycle ini 6898 yang paling kecil akurasinya. Berikut yang kedua, akurasi meningkat secara bertahap hingga mencapai 71,48% pada cycle ke 400. Yang ketiga, namun setelah cycle ke 400 akurasi sedikit turun ke 70,17% pada cycle 500, kemungkinan karena model mulai mengalami overfitting. Analisis AOC-nya sebagai berikut. AOC sedikit berfluktuasi tetapi tetap dalam rentan 0,775 atau 0,775 sampai 0,784, ya seperti ini, 0,775 yang paling kecil sampai 0,784. Nah, AOC tertinggi dicapai pada cycle 400 cycle yang sejalan dengan akurasi tertinggi sebagai berikut. 0,77 kita samakan sebagai ini training cycle-nya. Nah, kesimpulannya siklus pelatihan optimal pada 400 cycle karena memberikan akurasi tertinggi 71,48% dan AUC yang tinggi 0,777. Jika pelatihan dilanjutkan hingga 500 cycle, akurasi justru menurun, menandakan bahwa model mengalami overfitting. Yang berikutnya kita kerjakan soal tabel 3, yaitu rekapitulasi hasil pengujian 5 algoritma, yaitu kita akan mencoba algoritma Naive Bayes, decision tree, KNN yang tadi, neural network yang tadi, sama yang terakhir SVM atau support vector machine yang ini, super vector machine ini. Nah, caranya kita pertama cari Naive Bayes-nya terlebih dahulu, ya, seperti ini. Kita cari Naive Bayes-nya. Naive Bayes-nya seperti ini. Nah, Naive Bayes-nya itu kita seperti data yang tadi, yang KNN seperti ini. Ada nomor sebagai ID, prediksi sebagai label, jenis kelamin, umur, semester 1 sampai 7, sama status kerja, sama status nikah. Kalau sudah, kita tambahkan cross validation seperti tadi. Kita ininya 10, number vault-nya kita masuk cross validation, kita ubah ini Naive Bayes, kita tambahkan apply model sampai performance. Setelah itu kita run. Nah, setelah sudah kita run, akan memunculkan hasil akurasi 63,79%. Apakah sama? Sudah sama, 63,79%. AOC-nya dengan AOC 0,736. AOC 0,736 seperti ini. Berikutnya, setelah Naive Bayes sudah berhasil, kita beralih ke decision tree. Decision tree-nya sebagai berikut. Datasetnya sama seperti tadi, kita tambahkan cross validation. Di cross validation kita tambahkan ini decision tree. Oh ya, cara cari decision tree-nya di operator sini, ya, yang ini decision tree. Setelah itu kita drag di sini. Setelah di drag, kita tambahkan apply model dan performance. Setelah itu kita run dan akan memunculkan hasil akurasi 57,74% dengan AUC 0,560. Sudah benar. Nah, KNN-nya nggak usah kita coba, karena ini sudah berhasil tadi. Kita ambil yang terbesar, yaitu K15, yaitu kita ambil 69,81% dengan AUC 0,765. Contohnya seperti ini yang KNN, yang tadi K15. Kita ambil K15 nya 69581 sama AUC 765. Sudah betul. Sekarang kita carikan neural network-nya seperti yes.
neural netnya seperti ini. Yang terbesar tadi training cycle yang ke-400, berarti kita tulis training cycle ke-400 seperti ini 71.48% dengan AUC 0.777. Nah, selanjutnya kita cocokkan lagi saja biar mudah dipahami. Yang ini yang terbesar tadi 400, kita cocokkan apakah sama. Sudah benar 7148, sudah benar ini 74%, AUC nya 077 benar. Nah, berikutnya kita masuk ke SFM. SFM ini datanya sama seperti neural network atau NN yang ini, yang tadi kita ganti tipe datanya menjadi nominal. Yang ini nomor sebagai integer, berat 2 sebagai nominal, jika jenis kelamin, umur, semester 1 sampai semester 7, status kerja, status nikah. Nah, kalau sudah kita taruh di sini datasetnya, kita masukkan lagi cross validation. Setelah itu kita di sini caranya mencari SFM ini, kita ketik saja SFM ini, yang ini support machine learning. Setelah itu kita masukkan apply model dan performance model, kita sambungkan semua kabelnya. Setelah itu kita start. Setelah kita start, kita menemukan hasil akurasi dengan nilai 69.10% dan dengan AUC 0.760. Nah, ini sudah benar. Nah, ini semua data ini sudah dicoba tadi. Tabel ini bertujuan untuk membandingkan performa yang mana yang terbaik dari antara Bayes, Decision Tree, KNN, Neural Network, dan SFM. Analisis akurasinya, Neural Network memiliki akurasi tertinggi 71.48%, menandakan bahwa model ini mampu menangkap pola data dengan baik. Yang kedua, KNN K15 menjadi algoritma terbaik kedua dengan akurasi 69.81%, hampir setara dengan Neural Network. Yang ketiga, SFM juga cukup kompetitif dengan akurasi 69.10. Yang SFM yang ini 69.10. Yang keempat, Bayes memiliki akurasi 63.79 yang masih lebih baik dibandingkan Decision Tree. Yang kelima, Decision Tree memiliki akurasi terendah yaitu 57.74%, menunjukkan bahwa model ini kurang cocok untuk dataset yang digunakan tadi. Datasetnya kurang cocok, jadinya akurasinya rendah. Nah, analisa AUC nya, Neural Network atau NN memiliki AUC tertinggi 0.77, menunjukkan keseimbangan terbaik antara sensitivitas dan spesifitas. Yang berikutnya KNN K15 berada di posisi kedua 0.765, menunjukkan performa yang hampir setara dengan NN Neural Network. Yang ketiga, SMM memiliki AUC sebesar 0.760, menunjukkan bahwa model ini cukup baik dalam membedakan kelas. Yang keempat, Bayes memiliki AUC sebesar 0.736 yang masih cukup baik tetapi lebih rendah dari model lainnya. Yang kelima, yaitu yang terakhir, Decision Tree memiliki AUC yang paling rendah 0,560, menunjukkan bahwa model ini kurang efektif dalam membedakan kelas. Kesimpulannya sebagai berikut, yaitu tadi NN menjadi algoritma terbaik dengan akurasi 71.48% dan AUC tertinggi 0.77. Kemudian di bawahnya KNN dengan akurasi 69.51% dan AUC 0.765. Yang ketiga SFM dengan 69.10% dan AUC 0.760. Yang berikutnya Decision Tree. Yang berikutnya Bayes, yaitu Bayes dan Decision Tree yang kurang efektif untuk dataset ini karena memiliki akurasi dan AUC paling rendah di antara 5 algoritma yang tadi kita coba. Yang berikutnya menampilkan grafik kelulusan mahasiswa berdasarkan jenis kelamin.
Bagaimana cara menampilkan grafik mahasiswa seperti ini? Yaitu kita beralih lagi ke ref bias, ini NP, kita start dulu. Setelah kita start, kita yang ini simple distribution ref bias, kita ke plot yang ini ya. Cara menampilkan sebagai berikut, yaitu yang laki-laki itu yang tidak tepat waktu lebih tinggi dibanding yang tepat waktu. Yang tidak tepat waktu itu 0,83 yang tidak tepat waktu ini 0,70. Nah, sedangkan yang perempuan yang tidak tepat waktu ini lebih sedikit, yaitu 0,18. Yang tepat waktu itu 0,30. Nah, lalu kita pindahkan gambar ini ke Word seperti ini. Nah, berikutnya cara melihat berdasarkan status kerja, grafik lulusan mahasiswa status kerja ini seperti ini. Kita atributnya kita pindahkan saja ke status kerja sebagai berikut. Nah, yang belum kerja ini tidak dapat waktunya malah lebih dikit. Yang tidak tepat waktu malah lebih dikitnya 0,90. yang tepat waktu malah lebih banyak 0,95. beda selisih 5. Yang sedang kerja ini yang tidak tepat waktunya itu 0,11. yang tepat waktu itu lebih sedikit 0,5. ya mungkin karena kerja jadi pergaulannya kurang fokus. Yang berikutnya, setelah itu sudah kita ketahui, kita screenshot, kita pindahkan hasil gambarnya di sini seperti ini. Yang berikutnya kita menentukan grafik lulusan menghasilkan berdasarkan status nikah. Kita pindahkan ke status nikah seperti ini. Status nikah seperti ini. Yang belum nikah, yang tidak tepat waktu kelulusannya itu 0,98%. Tetapi yang tepat waktu itu malah lebih banyak 1,00. Sedangkan yang sudah nikah yang tidak tepat waktu itu 0,3. Yang sudah nikah tepat waktu 0,2. Nah, setelah itu screenshot yang seperti tadi kita taruh di sini. Ini gambar 3. Yang gambar 4, tampilkan pohon keputusan kelulusan mahasiswa dengan menggunakan algoritma decision tree seperti contoh ini, dan jelaskan arti gambar tersebut. Nah, kita beralih ke decision tree. Kita start seperti tadi, kita pindahkan ke sini. Nah, ini decision tree, kita zoom out. Kita pertama saya akan jelaskan yang atas terlebih dahulu. Nah, jika nilai lebih kecil 3675 maka tepat waktu, maka jika kalau lebih besar ini akan beralih ke semester 2. Jika nilai 3745 ini lebih kecil maka tepat waktu, jika lebih besar daripada 375 ini maka pindah ke semester 3. Jika nilai 3785 ini lebih kecil maka tepat waktu, kalau besar kita beralih ke semester 4. Jika semester 4 ini nilainya lebih kecil 3795 maka tepat waktu, jika lebih besar maka kita beralih ke semester 1. Nah, sedangkan semester 1 jika lebih kecil nilainya 2100 maka diputuskan tidak tepat waktu. Jika lebih besar kita beralih ke nilai 2100 ini kita beralih ke nilai semester 5. Jika semester 5 ini nilainya 0,675 dinyatakan tidak tepat waktu. Jika lebih besar kita beralih ke semester 2. Jika semester 2 ini nilainya 1615 lebih kecil daripada 1615 itu tidak tepat waktu.
Jika lebih besar kita ke semester 7. Jika nilainya semester 7 itu lebih besar dibanding, jika nilai 3575 itu lebih kecil, maka kita beralih ke semester 3. Semester 3 ini jika nilainya 3720 ini lebih besar maka tepat waktu, jika lebih kecil tidak tepat waktu. Jika lebih besar daripada 3575 ini lebih besar daripada ini, maka kita beralih ke umur. Maka jika nilainya 22.500 lebih besar ini dinyatakan tidak tepat waktu, jika lebih kecil dinyatakan tepat waktu. Berikut ini penjelasannya. Ini adalah decision tree. Nah, berikutnya jika sudah, kita akan beralih ke neural network. Neural seperti ini. Kita start saja. Ya ini, yang ini inputannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 inputan dengan hidden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan hidden 8 dan hasil outputnya 2. Nah, sudah sama seperti ini. Yang berikutnya kita adalah tampilkan tabel perbandingan nilai akurasi data training dan data testing dengan menggunakan algoritma terbaik hasil penelitian saudara. Ya, yang tadi yang saya sudah uji coba dari 5 algoritma tadi itu, yang terbaik adalah NN, Neural Network, dengan akurasi 71.8% dengan AUC 0.777, yaitu saya akan gunakan data trainingnya menggunakan algoritma neural network ini, dengan menggunakan neural network dengan data training 2007 sampai 2010 750 data, dengan data testing 2011 55 data. Mari kita coba. Ini sudah saya coba tadi, hasilnya 70.18%. Saya coba lagi untuk mencocokkan apakah sudah benar tadi berapa datanya, 2007 2010 yang ini. Nah, dataset 2007 2010 ini saya gunakan di Excel ini yang 2007 2010 yang ini. Nah, yang dipakai itu cuma seperti tadi, nomor NIM, jenis kelamin, umur, semester 1 sampai semester 7, status kerja, status nikah, sama prediksi. Nomor ini sebagai ID, prediksi ini sebagai label. Nah, kita lihat datasetnya 2007-10. Oh, bisa 2007-2010. Kita open saja. Nah, datasetnya sebagai berikut. Ini sebagai ID, ini sebagai label, jika segala macam dengan sama 790 data. Ini 790 data sudah sama. Berikutnya ya seperti tadi, kita drag saja. Kalau sudah upload kita drag sini, kita menyalakan cross validation di energy cross validation. Nah, di sini ini kita ganti 400 karena tadi cycle terbaiknya neural network itu akurasi tertingginya di 400, jadi kita gunakan training cycle-nya 400. Nah, ini kita masukkan API mode performance yang beda dari yang tadi. Kita ini masukkan data tesis final tes 2011 yang ini. Yang ini nomor prediksi jika umur S1 sampai S7, status kerja dan status nikah seperti berikut tadi. Nah, kita lihat tadi kalau nggak salah datanya ada
datanya ada 55 data. Apakah sudah betul ini 55 data? Betul. Kalau sudah betul kita kitaran. Ya, setelah kitaran akan memunculkan hasil akurasi dengan nilai 70.15%. Apakah sudah sama? Kita lihat 70.15% sudah sama. Setelah kita melihat akurasi, yaitu kita lihat yang kedua, dua data running 2007 dan 2011 yang dengan testing 2011 yang tadi. Nah, datanya seperti ini. 2007 2011 ini datanya seperti ini. Nah, sama raw nomor, prediksi nomor sebagai ID, prediksi sebagai label yang dimasukkan, jenis kelamin, umur, semester 1 sampai semester 7, status kerja, status nikah, sudah sama. Kalau sudah benar, kita masukkan datasetnya ini 2007-2011, kita masukkan cross validation. Setelah itu kita masuk cross validation, neuron networknya jangan lupa 400. Terus kita masukkan dataset tes final tes 2011 ini yang tadi, kita masukkan, kita sambungkan ke apply model, kita masukkan apply model performance. Setelah ini semua sudah kitaran, setelah kitaran di sini akan memunculkan hasil yang cukup tinggi, yaitu dengan akurasi 58.00%. Yang ini sangat tinggi sekali dibandingkan yang ke 1. Nah, setelah kita menentukan nomor 2, kita menentukan nomor 3, yaitu data training 2007-2009 dengan 565 data testingnya 2010-2011 dengan 250 data. Kita cocokkan lagi yang 2009 seperti ini. Datanya tadi ada 565. Sudah betul ya, sama cara milah datanya, nomor, prediksi, jenis kelamin, umur, semester 1 sampai semester 7, status kerja, status nikah, yang dilabeli prediksi, yang di ID, di label ID-nya nomor, sudah sama. Setelah itu kita pindah ke 2009 yang ini 2007-2009 dengan cross validation. Kita masukkan, jangan lupa 400 tadi. Tadi tesisnya apakah sudah yang tesis final tes 2010-2011 belum saya jelaskan. Yang tes finalnya itu sebagai berikut: 2010-2011 sebagai berikut seperti ini. Nomornya kita kasih ID, prediksi ya cukup sama, tapi datanya di sini ada 280 data. Sudah sama 280 data. Nah, kalau sudah kita terang seperti tadi. Kalau ini sudah semua tersambung, kita run. Nah, akan munculkan hasil yang cukup rendah, yaitu dengan akurasi 57.64% seperti ini. Selanjutnya nomor 4, kita kombinasi yang tadi data 2007, kita masukkan dari 2007 ini kita combine ke 2010 yang tadi seperti ini. Tadi sebelumnya sebentar, di rumah saya azan, kita break dulu. Nah, selanjutnya mohon maaf tadi ada suara azan, jadi saya break sebentar. Selanjutnya kita next lagi, beralih ke yang keempat. Yang tadi kalau nggak salah itu 2011 2009. Nah, yang tadi kalau nggak salah nomor 3 ini menjadi 5764. Betul sudah ini betul 5764. Nah, selanjutnya kita beralih ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah sebuah kombinasi dari 2007 ini sama
sama 2000 data testing yang 2010-2011 ini. Berarti kita pada 2011 testing 2010 2011 yang ini ya, datanya sebagai berikut. 7 11 seperti ini datanya. Ada 845 data, sama ini 845 data yang dipakai seperti tadi: nomor sebagai ID, prediksi sebagai label, jenis kelamin, umur, semester 1 sampai semester 7, status kerja, dan status nikah. Selanjutnya kita lihat data testingnya 2010 2011 yang ini. Ada 280 data sudah benar. Example set, atribut, nomornya sebagai ID seperti tadi sama, prediksi sebagai label, jenis kelamin, umur, semester 1 sampai semester 7, status kerja, status nikah. Kalau sudah kita masukkan seperti tadi, kita masukkan cross validation, kita masuk ke cross validation. Jangan lupa neural netnya menjadi 400. Terus kita masukkan data testing ini 2010-2011 ini. Setelah itu apply model, kita sambungkan ke apply model kita sambungkan ke performance, terus kita sambungkan ke testing damper. Kemudian kita start dan kita hapus dulu supaya lebih rapi, dan memunculkan hasil 78.07. sudah benar 78.07%. Ini sudah benar. Kesimpulan dari tabel 4 ini menunjukkan hasil nilai akurasi terbaik berada pada data testing angkatan 2011 ini dengan data 55 data dengan akurasi yaitu sebesar 88%, baik dengan data training angkatan 2007 10 790 data maupun data training 2007 2011 845 data. Artinya prediksi kelulusan tepat waktu angkatan 2011 mendekati 100% dengan data kelulusan sesungguhnya. Nilai akurasi akan lebih baik jika menggunakan data training keseluruhan 845 data. Ya benar, ini akan lebih baik 845 data ini untuk data testing angkatan 2011 ataupun data testing angkatan 2010-2011. Artinya untuk memprediksi mahasiswa angkatan berikutnya lebih baik menggunakan data training keseluruhan. Nah, hal ini bisa dilihat perbandingan nilai akurasi pada poin 3 dan 4 dengan menggunakan data testing yang sama. Seperti ini, yang data testing yang ketiga ini cukup rendah, yang keempat ini cukup tinggi, tapi masih tinggian yang kedua, yang ini. Nah, berikutnya kita ke bab 5 atau bab yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan sarannya yaitu hasil analisis menggunakan confusion metrik dan ROC curve dapat disimpulkan bahwa algoritma NN atau neural network yang ini, algoritma yang neural network ini yang neural network yang ini itu yang paling besar, yaitu dengan akurasi 71,48%, dan dengan AUC dengan sebentar ini saya ganti, dengan AUC molekul ya 71% dengan AUC atau area under the curve yaitu 0,777. Berikutnya yang B, atribut jenis kelamin IP semester 1 sampai 7 yaitu 1 2 3 4 5 6 dan 7, umur serta status pekerjaan dan status nikah, memberikan kontribusi yang nyata terhadap kelulusan tepat waktu mahasiswa. Yang ketiga,
tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa di STMIK Asia Malang dengan kategori lama studi 3,5 sampai 4,5 tahun termasuk masih rendah karena kurang dari 50%, yaitu hanya 45,63%. Kelulusan tepat waktu mahasiswa mulai terjadi pada angkatan 2011 dengan nilai akurasi sebesar 88% yang didapatkan oleh ini 88%. Berikutnya atau yang mendekati 100%, ini 88% itu sudah mendekati 100%. Artinya mahasiswa sudah mulai lulus tepat waktu. Nah, itu adalah materi pengerjaan UAS saya. Sebagai berikut, ini sudah selesai dan ini adalah rapid planner-nya yang sudah saya buat semua. Ada decision tree, KNN, F-bias, neural network, SFM, support vector machine, trend 2007, 2009, tes 2010, 2011, 2007, 2010, trend tesnya 2011, trend 2007, 2011, tes 2010, 2011, dan trend 2007, 2011 dengan tes 2011. Ini pengerjaan saya, yaitu mohon maaf bila ada kesalahan atau tidak pahaman atau salah tutur kata saya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.